Guys, meledak tuh. Astagfirullahaladzim. Api melalap habis sebuah rumah berlantai 2 di Pluit Penjaringan, Jakarta Utara. Besarnya kobaran api membuat petugas pemadam kebakaran menerjunkan sedikitnya 8 unit mobil damkar untuk melokalisir api. Warga sekitar sempat mendengar beberapa kali bunyi ledakan dari dalam rumah yang diketahui dalam keadaan kosong. Yang di luar bilang kelihatan dalam ada api, tapi waktu lihat kecil ini berantakan, itu bisa bakar. Jadi dengar itu siapa yang ngomong, dia lewat pas kelihatan tuh dalam ada api nyala. Oh, sempat ngelihat ada api nyala dalam rumah itu. Ada orang lewat. Yang kasih tahu saya. Kalau saya didengar meledak itu arahnya, baru keluar ya. Wah, api udah gede. Akibat kebakaran ini, sebuah mobil sedan yang berada di bagasi juga ikut terbakar. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah kantor Kementerian Sosial. Kloter pertama jemaah calon haji akan diberangkatkan ke Arab Saudi hari ini. Rusia mengklaim mengusir Ukraina dari wilayah Belgorod, diperkirakan 70 orang tewas. Halo, selamat pagi pemirsa, kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Betul sekali, dan selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Bayu Pradana. Dan saya Arlisa Hadi, pemirsa, inilah iNews Pagi selengkapnya untuk Anda. Tiga rumah di permukiman padat di Jalan Bintara Raya, Pondokopi, Jakarta Timur hangus terbakar. Warga bergotong royong berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Tidak berselang lama, 6 mobil pemadam kebakaran dari Sudin Jakarta Timur dan Bekasi tiba di lokasi dan langsung memadamkan api. Kebakaran diduga berasal dari kakak beradik yang sedang bermain api di sekitar lokasi kejadian. Yang tadi laporan dari aparat setempat bahwa ada anak kecil bermain api, kebetulan ini padat penduduk, rumah petak di Dapar, DKI Jakarta. Alhamdulillah bisa terrealisasi, sedang dilakukan penindakan, tidak ada korban jiwa, hanya luka ringan. Api berhasil dipadamkan setengah jam kemudian. Sementara salah satu bocah yang bermain api langsung dibawa ke puskesmas terdekat akibat luka bakar. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Api membakar seluruh bagian mobil milik Henry Irawan, warga desa Ranu Pakis, Kecamatan Kelakah, Lumajang, Jawa Timur. Kejadian bermula saat pemilik mobil mengisi BBM subsidi jenis Pertalite di SPBU Desa Curapetung, Kecamatan Kedung Jajang. Kemudian Henry memindahkan BBM dari mobil ke jerigen di lapangan desa setempat untuk dijual kembali. Saat proses pemindahan, tiba-tiba api menyambar dan dengan cepat membakar seluruh mobil. Satu unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Api dapat dipadamkan selama 30 menit. Polisi yang datang ke lokasi langsung mengamankan jerigen BBM dan periksa sejumlah saksi. Pemindahan BBM Pertalite kemudian dipindah ke jerigen, informasinya demikian.
Memang ini memang sering dilakukan oleh pemilik mobil benar. Kalau masalah sering dilakukannya masih dalam penyelidikan. Akibat kejadian ini, pemilik mobil terluka bakar serius dan dirawat intensif di Puskesmas Kedung Jajang. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Lantaran sopir tak mengetahui rute serta kondisi jalan, sebuah truk kontainer tersangkut di kolong perlintasan rel kereta api Gunung Antang, Jakarta Timur. Truk dievakuasi dengan alat berat dan mengakibatkan kemacetan. Inilah truk kontainer pengangkut karpet yang tersangkut di kolong perlintasan rel kereta api Gunung Antang, Jakarta Timur. Menurut polisi, diduga sopir yang hendak menuju pelabuhan Tanjung Priok ini tidak mengetahui rute serta kondisi jalan hingga akhirnya melintasi Jalan Matraman Raya dan tersangkut. Beratnya muatan kontainer sempat menyulitkan petugas untuk melakukan evakuasi. Evakuasi pun dilakukan menggunakan kendaraan alat berat atau kren. Penyebabnya tadi setelah kita interogasi kepada pengemudi, memang si pengemudi ini belum tahu atau belum pernah melintasi di jalur ini, ya. Lanjut, dia juga tidak bisa memperkirakan tingginya kontainer dengan tingginya jembatan Gunung Antang ini. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas di Jalan Matraman Raya menuju Kampung Melayu sempat macet. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi kembali menemukan satu potongan tubuh jenazah yang termutilasi di sepanjang aliran anak Sungai Bengawan, Solo. Bagian tubuh pertama kali ditemukan di wilayah Pringgolayan dan terkini di bantaran Tanggul Serengan, Kota Solo. Berdasarkan laporan warga, polisi kembali menemukan bagian tubuh jenazah yang termutilasi di kawasan Solo, Jawa Tengah. Temuan potongan badan ini adalah bagian dari paha hingga pusar di bantaran Tanggul RT 1 RW 14 Dawung Wetan, Danukusuman, Kecamatan Serengan, Kota Solo. Selama proses pencarian, warga turut memadati lokasi untuk menyaksikan dari dekat proses evakuasi. Anak kecil, Mas. Jam habis adzan, jam 3 kurang lebih. Itu lagi main di sekitar di sini. Ya, cari bambu buat kegiatan sekolah. Tahu ada dikiranya boneka. Setelah dia mati, ternyata diduga potongan tubuh manusia. Polisi hingga saat ini telah menemukan bagian-bagian tubuh potongan jenazah termutilasi dan tengah dilakukan penyelidikan. Diduga potongan tubuh ini merupakan satu bagian tubuh manusia. Ada dari mulai potongan kaki, badan, kemudian kepala, lengan, tangan. Pagi ini ditemukan lagi. Seperti yang saya sampaikan di awal bahwa Polri bekerja sesuai dengan standar operasional prosedur Scientific Crime Investigation. Kami tidak akan menyampaikan asumsi, tidak. Ya, saat ini di Rumah Sakit Dr. Muwardi sedang dilaksanakan otopsi oleh tim forensik. Kini pihak kepolisian masih menunggu hasil dari laboratorium forensik terkait identitas dan penyebab kematian jenazah tersebut. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, bocah korban tertembak peluru senapan angin yang tidak sengaja ditembakkan temannya masih jalani perawatan di rumah sakit. Meski peluru masih bersarang di tubuhnya, namun kondisi SA berangsur membaik. SA, korban penembakan senapan angin temannya, hingga kini masih dirawat di Rumah Sakit Wahidin, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Meski peluru masih bersarang di tubuhnya, namun kondisi SA berangsur membaik. Saat ini SA telah mendapatkan perawatan medis dari tim dokter dan menunggu jadwal operasi pengangkatan peluru yang ada di tubuhnya. Sementara itu, polisi telah mengamankan pelaku sekaligus teman korban yang berinisial IC. Dari tangan pelaku, polisi menyita senapan angin yang diduga milik kakak pelaku. Pada saat tadi kami lakukan pengecekan di Rumah Sakit Dr. Wahidin,
itu kondisi anak tersebut dalam keadaan baik, sehat, selamat, dan tadi menunggu daripada pelaksanaan operasi karena senapan anginnya itu pelurunya masih ada di dalam tubuhnya. Sebelumnya Polsek Manggala mengamankan seorang remaja berinisial IC berusia 15 tahun, warga Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pada saat itu pelaku mendapati senapan angin di dalam rumah, kemudian memainkannya. Tanpa sepengetahuan pelaku, di dalam senapan tersebut masih terdapat peluru. Kemudian pelaku secara tidak sengaja menembakkan senjata ke arah korban. Atas peristiwa ini, polisi berupaya memediasi pihak pelaku dan korban sebelum menerapkan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam kasus ini. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Pemirsa, demi kebutuhan konten media sosial, 8 orang remaja di Kota Padang, Sumatera Barat harus berurusan dengan aparat kepolisian. Mereka menakut-nakuti warga dengan kostum pocong sehingga membuat warga sekitar resah. Seperti inilah aksi prank dengan kostum pocong yang dilakukan sejumlah remaja di pinggir jalan raya daerah Tanah Sirah, Kecamatan Bungus, Teluk Kabung, Kota Padang, Sumatera Barat. Mereka sengaja membuat konten pocong dengan menakut-nakuti warga yang melintas di pinggir jalan raya untuk kebutuhan konten di media sosial. Karena sudah sangat meresahkan, sejumlah petugas kepolisian dari Babin Kantipmas Polsek Bungus beserta perangkat desa mendatangi lokasi. Petugas pun berhasil mengamankan 8 orang remaja yang kedapatan tengah melakukan aksi tersebut. Ke-8 orang remaja tersebut dibawa ke kantor lurah. Mereka menjalani sanksi pemanggilan orang tua serta menandatangani surat perjanjian untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Jadi pada saat kita patroli malam, sekira pukul 22.00 WIB, memang benar kita temukan di Jalan Tanah Sirah RT 03 RW 7, kita temukan remaja yang melakukan prank. Dia berdiri di dekat batang pohon seri, berjumlah 8 orang. Akibat aksi para remaja itu telah mengganggu aktivitas warga di malam hari, karena sejumlah warga mulai dari orang tua hingga anak-anak tidak berani melintas di kawasan tersebut karena takut. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.